Hai semua, kembali lagi sama aku Salsabila Rizka. Nah kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama temenku dengan Kak siapa? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Vini. Gimana Kak kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Lagi sibuk apa? Untuk saat ini masih sibuk kerja sama kerja Kak ini. Oke, kali ini kita akan membahas kegagalan. Menurut kakak kegagalan itu apa sih? Kegagalan, menurut saya pribadi, kegagalan itu suatu hal yang tidak perlu dihindari. Bukan satu hal yang membuat kita sedih, tapi satu hal yang kita harus bisa belajar dari kegagalan itu. Jadi ketika seseorang itu gagal atau tidak berhasil, itu akan membuat egonya terluka. Dia akan merasa harga dirinya terluka. Karena hal yang tidak menyenangkan tadilah, maka kita cenderung untuk sulit mengingat kembali atau mengambil pelajaran dari hal yang membuat kita gagal. Nah, itu tidak terjadi dengan sesuatu yang menyenangkan. Jadi ketika kita berhasil sukses atau berhasil meraih sesuatu yang kita inginkan, rasa senang yang biasanya kita akan punya, rasa senang itu timbul dalam diri kita karena kita merasa senang, karena itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Maka ketika kita mengingat kembali apa yang membuat kita sukses tadi, itu akan lebih mudah untuk kita ingat-ingat. Oke, boleh nggak Kak sedikit ceritain pengalaman kegagalan Kakak? Iya. Di sini aku akan cerita tentang kegagalanku, yaitu kegagalan dalam ujian. Setelah gagal, akhirnya aku sadar bahwa yang aku dapat udah cukup, bahwa ada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada aku, bahwa Tuhan memang punya cara tersendiri karena cuma Dia yang tahu apa yang terbaik dan waktu terbaik untuk semua umatnya. Terlepas dari kalian muslim sama kayak aku atau enggak, kita tahu kalau peruntuhan itu sangat besar di hidup kita. Apa yang terjadi sama kita, keberhasilan, kebahagiaan, kesedihan, kesenangan, begitupun kegagalan. Yang kita tahu kegagalan adalah hal yang menakutkan, hal yang enggak pernah kita harapkan sama sekali. Hal yang kadang bikin kita milih untuk gak mencoba sama sekali, padahal kegagalan gak seburuk itu. Dari gagal, kita bisa belajar banyak hal. Tentang apapun yang lagi kita pengen capai itu, dari gagal kita bisa lihat sisi dari dimana kalau kita berhasil kita gak akan melihat dari sisi buruknya. Karena aku gagal, aku udah tahu gimana rasanya deg-degan ikut tes yang diikuti sama ribuan orang, bukan hanya satu dua orang yang kita nggak kenal sama sekali. Gimana yang seharusnya aku memperbaiki manajemen waktu, gimana aku menghadapi kondisi yang nggak terduga dan lain-lain di luar itu semua, Kak. Aku belajar banyak, begitu pula hal lain. Kita perlu gagal untuk lebih bisa menghargai perjuangan. Kita perlu gagal untuk hasil yang lebih sempurna dari sebelumnya. Yang jelas, ketika gagal, jangan pernah berhenti di sana dan jangan pernah menyerah untuk mencoba lagi. Aku sangat berterima kasih sama kalian yang udah mau denger cerita aku. Untuk kalian semua, apapun yang lagi kalian perjuangkan, lakuin dan usahain dengan yang terbaik. Usaha, doa, dan jangan lupa untuk bersedekah. 3 hal itu sangat merubah hidup aku. Kalau bukan di sini, mungkin di sana. Dalam artian, kalau kamu gagal dalam hal A, kamu punya hal B yang bakal bikin kamu kaget menerimanya. Kayak, ya Allah, kok Allah baik banget sih sama aku udah buktiin sendiri dan aku baru banget ngalamin itu.
benar-benar kalimat Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk hambanya itu benar adanya. Jangan males berdoa, karena kalau kamu males, Tuhan juga males dong kasih apa yang kamu mau. Jadi selagi kali kamu punya kepinginan, punya cita-cita, raih. Namanya apa namanya, percobaan untuk mencoba segala hal itu, gagal itu wajar. Jadi kalau kamu gagal, coba bangkit lagi, jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jadi ketika seseorang itu gagal atau tidak berhasil, itu akan membuat egonya terluka. Dia akan merasa harga dirinya terluka. Karena hal yang tidak menyenangkan tadilah, maka kita cenderung untuk sulit mengingat kembali atau mengambil pelajaran dari hal yang membuat kita gagal. Nah, itu tidak terjadi dengan sesuatu yang menyenangkan. Jadi ketika kita berhasil sukses atau berhasil meraih sesuatu yang kita inginkan, rasa senang yang biasanya kita akan punya, rasa senang itu timbul dalam diri kita karena kita merasa senang, karena itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Maka ketika kita mengingat kembali apa yang membuat kita sukses tadi, itu akan lebih mudah untuk kita ingat-ingat. Oke, boleh nggak Kak sedikit ceritain pengalaman kegagalan Kakak? Ya. Di sini aku akan cerita tentang kegagalanku, yaitu kegagalan dalam ujian. Setelah gagal, akhirnya aku sadar bahwa yang aku dapat udah cukup, bahwa ada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada aku, bahwa Tuhan memang punya cara tersendiri karena cuma Dia yang tahu apa yang terbaik dan waktu terbaik untuk semua umatnya. Terlepas dari kalian muslim sama kayak aku atau enggak, kita tahu kalau peruntuhan itu sangat besar di hidup kita. Apa yang terjadi sama kita, keberhasilan, kebahagiaan, kesedihan, kesenangan, begitupun kegagalan. Yang kita tahu kegagalan adalah hal yang menakutkan, hal yang enggak pernah kita harapkan sama sekali. Hal yang kadang bikin kita milih untuk gak mencoba sama sekali, padahal kegagalan gak seburuk itu. Dari gagal, kita bisa belajar banyak hal. Tentang apapun yang lagi kita pengen capai itu, dari gagal kita bisa lihat sisi dari dimana kalau kita berhasil, kita gak akan melihat dari sisi buruknya. Karena aku gagal, aku udah tahu gimana rasanya deg-degan ikut tes yang diikuti sama ribuan orang, bukan hanya 1-2 orang yang kita nggak kenal sama sekali. Gimana yang seharusnya aku memperbaiki manajemen waktu, gimana aku menghadapi kondisi yang nggak terduga dan lain-lain di luar itu semua, Kak. Aku belajar banyak, begitu pula hal lain. Kita perlu gagal untuk lebih bisa menghargai perjuangan. Kita perlu gagal untuk hasil yang lebih sempurna dari sebelumnya. Yang jelas, ketika gagal, jangan pernah berhenti di sana dan jangan pernah menyerah untuk mencoba lagi. Aku sangat berterima kasih sama kalian yang udah mau denger cerita aku. Untuk kalian semua, apapun yang lagi kalian perjuangkan, lakuin dan usahain dengan yang terbaik. Usaha, doa, dan jangan lupa untuk bersedekah. 3 hal itu sangat merubah hidup aku. Kalau bukan di sini, mungkin di sana. Dalam artian, kalau kamu gagal dalam hal A, kamu gitu, Kak. Oke, kalau menurut aku sendiri, gagal itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalian bisa dikatakan gagal apabila kalian berhenti berusaha dan menyerahkan nasib kalian kepada orang lain. Dalam berusaha untuk mencapai sesuatu yang ada hanya berhasil atau belajar. Coba sekarang kalian mundur, tarik ke belakang. Kalau kalian tidak mengambil langkah, kalian pasti tidak akan mengetahui ujung dari pembelajaran itu. Dan dalam proses dari titik awal pengambilan keputusan sampai dengan pada titik yang kalian bilang gagal, ada pelajaran yang bisa kalian tarik kesimpulan tentang langkah apa yang harus kalian ambil setelah ini. Oke, kayaknya cukup sampai di sini ngobrolnya. Terima kasih Kak sudah mau sharing-sharing. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih juga kalian
yang udah nonton.